Tim TNI Polri kuasai markas KKB di GOM Puncak, Papua. KKB Papua mulai terpojok. Tim gabungan TNI Polri kini menguasai markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan numpuk Terengganu di GOM, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sejumlah barang bukti diamankan. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri membenarkan laporan yang menyebutkan TNI Polri menguasai markas KKB di GOM, Kabupaten Puncak, Selasa, 15/8. Memang benar saat ini markas KKB di GOM sudah dikuasai TNI Polri dan berbagai barang bukti diamankan dari tempat kejadian perkara TKP, kata Kapolda Papua di Jayapura. Seperti dilansir Antara, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Dari laporan yang diterima, markas KKB di GOM dikuasai TNI Polri berawal saat aksi penembakan oleh KKB pimpinan Numbuk Telenggen, Selasa, 15/8, dari arah Bukit Gerumbul ke rombongan Satgas Mobile YR-300 BJW yang hendak ke GOM menghadiri acara bakar batu. Setelah mendapat laporan tentang adanya penembakan itu, aparat keamanan gabungan dari Ilaga bergabung dan melakukan pengejaran. Selain di GOM, kata Matius Fahiri, KKB juga melakukan pembakaran tower yang berada di samping SMP 1 Ilaga. Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa dari anggota TNI Polri. Namun, kata Kapolda, dilaporkan ada 3 anggota KKB yang terluka tembak dan kabur ke hutan. Adapun barang bukti yang diamankan, di antaranya 7 handphone berbagai merek, kamera, dan senjata tajam. Saat ini situasi Kamtipmas di Ilaga dan sekitarnya relatif kondusif. Kendati demikian, kata Kapolda Papua Irjen Pol Fahiri, aparat keamanan tetap bersiaga. Markasnya diserang TNI. Anggota KKB di Papua lari kalang kabut dibidik dari jarak jauh. Dibuka dengan tembakan jarak jauh, TNI melakukan serangan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam serangan tersebut, TNI mengonfirmasi bahwa seorang anggota KKB berhasil dilumpuhkan dalam serangan pertama. Pihak TNI melakukan serangan jarak jauh saat mulai mendekati markas KKB. Anggota kita melihat kekuatan KKB, terus memastikan bahwa itu adalah kelompok bersenjata dan kemudian membuka tembakan jarak jauh. Dari hasil pantauan, 1 orang KKB kena, ujar Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Hanya saja, pihak TNI tidak dapat memastikan apakah anggota KKB yang tertembak terkena di bagian vital atau tidak. Dalam kejadian tersebut, KKB tidak sempat melakukan serangan balasan. Anggota KKB segera melarikan diri saat mengetahui kedatangan personel TNI. Salah satu anggota KKB yang tertembak langsung dibawa oleh anggota KKB yang lain. Lalu mereka gotong bawa ke salah satu honai. Kemudian kita buka tembakan kedua. Baru berhamburan mereka. Dari pantauan di lapangan, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih, jumlah anggota KKB yang ada di perkampungan tersebut sekitar 70 orang. Selain itu, jumlah senjata api yang ada di markas KKB sekitar 20 pucuk senjata. Namun, setelah para anggota KKB kabur, pasukan TNI tidak melakukan pengejaran. Saat ini kita siagai untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB, kata Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih menyebut, KKB yang ada di distrik Titigi merupakan gabungan dari 2 kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan militer Murib. Kedua kelompok tersebut sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak. Belum diketahui mengapa mereka berada di Intan Jaya. Hari sudah siang saat tengah melakukan patroli. Kami lihat di kejauhan sana sekelompok pria yang tengah menenteng bendera merah putih beserta tiangnya. Dan 2 di antaranya pegang gitar serta beberapa parang. Tak ada kecurigaan sama sekali terhadap sekelompok pria tersebut. Namun perasaan berubah seketika saat sekelompok pria tersebut langsung berlari menghindari kami. Menghilang menyelinap di balik rimbunnya pepohonan. Aneh. Kenapa mereka kabur kalau anggota KKB kenapa tidak menyerang kami?
Oh iya, mereka cuma bawa parang dan gitar, tak mungkin menyerang kami dari jauh. Belum hilang rasa gusar, tiba-tiba datang dua warga mengadukan pada kami perihal perampasan bendera beserta tiangnya, yang sudah berbulan-bulan tertancap di rumah ketua kampung. Sadar bukan nama sebenarnya. Pelaku perampasan adalah sekelompok pria dari kampung sebelah. Sebut saja Kampung Duri, yang ditengarai sebagai anggota KKB. Mendapat laporan tersebut, kami bersama tim langsung menuju ke Kampung Duri yang hanya berjarak kurang lebih 2 km. Meskipun jaraknya tak terlampau jauh, tapi cukup menguras tenaga karena medan cukup rumit dan berjalan kaki. Mendekati Kampung Duri yang berada di ketinggian, saya berhenti dan memanjat pohon yang cukup tinggi untuk mengamati perkampungan tersebut. Samar-samar terdengar sekelompok pria yang tengah bermain musik. Saya amati di sana. Sekelompok pria sangar sekitar 6 orang di tanah yang cukup lapang dengan beberapa gitar dan lainnya tengah melakukan sesuatu pada bendera merah putih. Mungkin akan mengoyak-ngoyak atau membakarnya. Melihat hal tersebut, kami merangsek maju mendekati sasaran. Dari tempat tersembunyi, tak ingin gaduh dengan suara tembakan, saya perintahkan anggota untuk menggunakan senjata rahasia yang menjadi andalannya, katapel. Tak berapa lama beberapa gotri tembaga sudah meluncur ke arah sasaran. Dua KKB menggeliat sambil memegangi lehernya. Melihat dua rekannya kejang-kejang seperti ayam, beberapa rekan lainnya kaget dan kebingungan. Spontan mereka berlari menuju ke Honai. Namun nahas satu rekannya ambruk ke tanah. Tak berapa lama keluar beberapa pria tadi dari dalam Honai mengacung-acungkan senpi rakitan dan panah sambil berlari siksak. Terlihat mereka masih bingung dengan serangan ketepel rekan saya. Mereka belum mengetahui keberadaan kami. Tak membuang waktu, rekan saya dengan sangat cepat dan cekatan, masih dengan senjata rahasianya, kembali berhasil menumbangkan dua anggota KKB lagi. Melihat kondisi dua rekannya yang bernasib sama dengan tiga rekan lainnya, beberapa anggota KKB kabur semburan ke beberapa arah. Senyap tanpa letupan senjata api, 5 KKB tumbang hanya dengan beberapa butir pelor tembaga.